Iya, shalom adik-adik, bertemu lagi di ibadah sekolah minggu. Nah, walaupun kita beribadah di rumah, kakak harap, kakak yakin adik-adik yang di rumah tidak berkurang sukacitanya. Sebelum kita memulai ibadah kita, adik-adik yang di rumah boleh ambil sikap untuk berdoa. Ya adik-adik, kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan yang masih boleh kami rasakan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau datang ke hadirat Tuhan, mau beribadah ke hadapan Tuhan. Berkati hati kami Tuhan, biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar nanti, kami jadikan pedoman hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya adik-adik, nah Kak, aku mau sapa adik-adik loh Kak. Saat ini kita sapa adik-adik ya Kak. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, fantastis. Yes, Yesus memang sip. Nah, lagi ya Kak ya, kurang semangat Kak. Oke Kak, semangat sekali kayaknya Kak Serdina. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, fantastis. Yes, Yesus memang sip. Oke adik-adik, kita mau puji Tuhan, semuanya bangkit berdiri, kita bernyanyi. Hari ini kurasa bahagia. Sekarang kita mau mengangkat lagu pujian Kasih Pasti Lemah Lembut. Di dalam kasih itu ada memaafkan. Di dalam kasih itu ada murah hati. Nah, karena kasih tidak ada perbedaan. Oke, kita mau angkat lagu pujian kita Kasih Pasti Lemah Lembut.
kita tunggu-tunggu, yaitu mendengarkan cerita Alkitab. Nah, semuanya udah boleh duduk kembali ya. Kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang akan dibawakan Amang Pendeta Sinamo. Tapi sebelumnya kita bernyanyi dulu dengan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Baiklah, kita mau mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Firman Tuhan minggu ini kita buka Alkitab kita baca dari Kisah Rasul pasal 10 ayat 34 sampai ayat 35. Kisah para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai ayat 35. Demikian firman Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, anak-anak kami yang kami kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada di sini sekolah di TK, ada kan? Yang sekolah di SD, yang sekolah di SMP. Adik-adik semua, kalau kamu perhatikan di sekolah, apakah di sekolah itu banyak yang berbeda-beda di sana? Tentu banyak, bukan? Ada kawan orang Jawa? Siapa ada kawannya orang Jawa? Atau orang Mandarin? Atau orang Batak? Ya, Batak juga berbeda-beda. Ada Karo, ada Simalungun,
ada Batak Toba, ya kan? Ada Angkola, ada Batak Pakpak dan lain sebagainya. Biasanya kita dalam satu sekolah, apalagi di kota ini, ya kan? Tidak ada di situ yang satu suku, ya. Ada juga Mandailing nanti, ada orang Padang, ada Melayu. Semua berbeda-beda, ya kan? Makanya dimanapun kita sekarang banyak yang kita lihat perbedaan-perbedaan. Nah, intinya firman Tuhan hari ini buat kita mau mengajak kita melihat bahwa Allah mengasihi semua manusia. Semua manusia dalam arti semua perbedaan itu, baik dalam sukunya, baik dalam bahasanya, ya. Apalagi di sekolah tadi, agama juga banyak yang berbeda-beda, ya kan? Seperti di negara kita ini ada agama Kristen, ada agama Islam, ada Katolik, ada Protestan, ada Hindu, ada Buddha, ada lagi Konghucu, ya kan? Nah, jadi semua itu menjadi suatu kebanggaan bagi kita, dan semuanya itu adalah dikasihi Tuhan. Ada satu lagu sekolah minggu yang sangat bagus, yaitu judulnya Tuhan Cinta Semua Bangsa, ya. Coba kita nyanyikan bersama-sama dengan guru-guru sekolah minggu kita sebentar, ya. Ayo, mari kita nyanyikan bersama. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Ya, itulah lagu itu, ya, menunjukkan bahwa lagu tersebut sangat berkaitan dengan firman Tuhan hari ini yang saya bacakan tadi, bahwa kalau kita baca di situ ada seorang perwira yang bernama Cornelius, ya, menanyakan kepada Petrus bagaimana sebenarnya maksud Tuhan tentang doa dia yang didengar Tuhan dan apa yang telah diperbuatnya menjadi kesukaan Tuhan. Diperkenalkan di situ bahwa kata Petrus, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Yang membedakan manusia adalah perbuatannya, bagaimana ketaatannya kepada Tuhan. Jadi kamu nanti dibedakan Tuhan karena Tuhan tidak cinta kepada orang yang tidak mengindahkan, ya, yang tidak melakukan perintahnya, yang tidak melakukan keinginan Tuhan, ya, yang tidak melakukan firman-Nya. Itu aja membedakan kita. Tapi Tuhan itu sayang sama semua orang yang berbuat baik, yang cinta akan Dia, yang tetap taat kepada Dia, ya. Bahwa Tuhan tidak pernah membeda-bedakan orang. Itu keluar biasaan Tuhan itu kepada kita. Kecuali ketika kita, ya, ingkar pada Tauratnya, ingkar kepada firman-Nya, kita nakal, ya. Tuhan benci, ya, kepada orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan seperti itu. Maka adik-adik, hari ini tidak banyak yang mau disampaikan kepada kita. Tuhan mencintai semua manusia karena kita adalah ciptaannya, kepunyaannya. Ia mencintai manusia dan mempersiapkan yang perlu untuk kebutuhan-kebutuhan kita, ya, melalui orang tua kita. Maka ketaatan kita kepada Tuhan adalah ketaatan kita juga kepada orang tua kita. Maka jangan membandel, ya. Jangan ada yang nakal, jangan ada yang malas-malas, jangan ada yang melawan orang tua, ya. Karena orang tua itulah yang diberikan Tuhan perpanjangan tangannya untuk kita taati, untuk dapat kita melakukan hal-hal yang baik. Adik-adik, bagaimanakah sikap takut dan hormat kita kepada Tuhan? Demikian juga lah kita hormat kepada orang tua kita. Sikap ini dapat dibuktikan dengan cara menaati hukum Tuhan dan firman-Nya, serta membuat hukum
hukum dan firman Tuhan itu berwibawa, ya, berwibawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi terus nampak jelas bahwa kita itu dikasihi Tuhan, kita itu dicintai Tuhan, ya. Tuhan tidak memandang rendah. Maka kita juga harus begitu. Jangan membeda-bedakan teman-temannya, baik ya pergaulan di sekitar, baik di sekolah, ya, baik di tempat-tempat bermain. Jangan membedakan, ya, baik laki-laki atau perempuan. Jangan membedakan, ya, orang kaya atau orang miskin, orang pintar atau orang bodoh, karena semua kita adalah dicintai oleh Tuhan. Yang penting kita semua harus melakukan yang sesuai dengan hukum dan firman Tuhan. Oleh sebab itu gereja kita disuruh menghafal hukum Taurat dan ayat hafalan, ya, mingguan atau bulanan. Tujuannya adalah supaya kita takut dan hormat kepada Tuhan. Namun tidak cukup hanya menghafal hukum Tuhan dan firman Tuhan. Kita juga harus mengamalkannya. Kita harus melakukannya. Salah satunya itu adalah menghargai perbedaan kita dengan teman-teman kita, menghargai semua orang sebagaimana Tuhan sudah menghargai kita, mencintai kita apapun adanya kita, ya, baik kecil maupun besar, baik kulit hitam, baik kulit putih, ya, baik cantik, baik yang kurang cantik, ya, semuanya itu dikasihi Tuhan. Ya, jadi itulah menjadi kita disuruh menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan hidup. Jangan melanggar perintah Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia, hindari sikap permusuhan. Marilah kita saling membantu, berdoalah bagi orang yang kesusahan dan lain sebagainya. Itulah tandanya bahwa kita sudah mengasihi Tuhan juga, sebagai jawaban bagaimana Tuhan telah mencintai kita semuanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih firman-Mu Tuhan. Bersama dengan anak-anak sekolah minggu hari ini, Engkau tetap menuntun kami supaya tetap saling menghargai, saling mencintai, saling menghormati, sebagaimana Engkau cinta kepada semua bangsa, tidak memandang warna kulit, tidak memandang perbedaan, tetapi Engkau cinta dan sayang kepada semua orang yang cinta akan hukum-Mu dan firman. Itu Tuhan, jagalah kami, peliharalah kami, rawatlah kami semua anak-anak-Mu ini, supaya tetap berperilaku yang baik, supaya tetap cinta Tuhan juga, cinta akan hukum-Mu, cinta akan firman. Kami senantiasa hormat kepada orang tua dan boleh saling menghargai teman-teman, sahabat-sahabat kami, kawan sepermainan kami, kawan sekolah kami, dimanapun kami berada dan untuk siapa kami berhadapan. Kami kiranya boleh Tuhan saling menghargai, saling menghormati, dan saling menyayangi. Berkatilah hidup kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya. Tuntun kami Tuhan, supaya menjadi anak-anak yang baik, menjadi kebanggaan orang tua kami, dan senantiasa takut akan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Iya adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan cerita Alkitab. Nah sekarang kita mau mengumpulkan persembahan, lipat persembahannya yang rapi, lalu angkat persembahannya sambil kita katakan, Tuhan, ku berikan persembahanku dengan tidak berbohong. Kita angkat pujian kita sejuta, sejuta, sejuta. Persembahanku adalah sejuta, sedia
Baiklah anak-anak kami, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.